Shalom, saya Cindi Desprina Maharaja dengan NIM 200101205, Prodi Pak Grup G semester 2. Pada video kali ini saya akan memaparkan implementasi dan kesimpulan tentang materi pelajaran di semester ini pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Ibu Grace L.A. Sihombing sebagai dosen saya di semester ini pada mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Terima kasih Ibu atas segala ilmu pengetahuan yang telah banyak mengajarkan kami, khususnya saya tentang dunia pendidikan. Semoga dari ilmu yang telah Ibu berikan kepada kami, dapat kami ingat, dapat kami terapkan, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai bekal kami di hari yang akan datang di dalam menggapai cita-cita. Haruskah manusia dididik? Haruskah manusia mendapatkan pendidikan dan mengapa manusia harus dididik dan mendapatkan pendidikan? Tidak heran bila pertanyaan-pertanyaan tersebut sering muncul. Jawabannya, manusia harus dididik dan manusia harus mendapatkan pendidikan. Karena manusia memerlukan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam bertahan hidup. Dan karena pendidikan itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan hidup manusia dalam menghadapi dunia yang sesungguhnya. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena di dalam pendidikan manusia dapat berinteraksi, bersosialisasi, menggali potensi diri, serta memperoleh berbagai informasi. Yang tentunya dalam dunia pendidikan pasti ada yang disebut dengan objek dan subjek pendidikan. Tanpa objek dan subjek pendidikan ini, proses belajar mengajar tidak mungkin dapat terjadi. Siapa itu yang dikatakan dengan objek dan siapa itu yang dikatakan dengan subjek pendidikan? Objek pendidikan itu adalah para peserta didik, serta subjek pendidikan itu adalah seorang guru ataupun orang tua yang memberikan pendidikan dalam lingkungan formal, informal, dan non-formal. Menjadi seorang guru adalah cita-cita yang mulia. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, mengarahkan dan melatih peserta didik agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan dan membangun karakter disiplin para peserta didik. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tetapi juga pendidikan lainnya dan bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para peserta didik. Maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan berpengalaman. Nah, berbicara tentang pendidikan, manusia sangat membutuhkan pendidikan karena di dalam pendidikan, manusia dapat menemukan jati diri dan menciptakan berbagai inovasi-inovasi yang membangun dunia pendidikan. Pendidikan ini memiliki tujuan yang jelas dan pasti, jadi tidak asal-asal dibuat begitu saja. Tujuan pendidikan adalah sebagai pedoman agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, melalui pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia Pancasila, manusia yang memiliki pembangunan kualitas tinggi dan mampu mandiri, memberikan dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dari pendidikan inilah kita mampu menciptakan inovasi-inovasi yang dapat membangun semangat belajar para peserta didik. Sebagai contoh, di era pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang mengharuskan kita melakukan proses belajar mengajar dari tempat tinggal kita masing-masing. Walaupun sedang dilanda pandemi, pendidikan harus tetap dilakukan. Maka, diciptakanlah inovasi-inovasi pendidikan seperti melakukan pembelajaran jarak jauh, mengakses pembelajaran berbasis e-learning, Google Classroom, dan sebagainya. Beruntungnya kita sebagai calon seorang guru dapat belajar dasar-dasar pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman bagi kita, alat pengontrol bagi kita pendidik, pembentuk pribadi pendidik maupun calon pendidik seperti kita, serta sebagai penjelas atau sebagai menjelaskan ilmu pendidikan.
Nah, dari sinilah dasarnya kita dapat mengajarkan atau memberikan ilmu bagi para peserta didik kita nanti. Implementasi materi pembelajaran yang dapat saya ambil dari semester ini di mata kuliah dasar-dasar pendidikan adalah bersikap religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang kita anut, bersikap jujur, kreatif, inovatif, dan berbudi luhur, toleransi, disiplin berkarakter, kerja keras, mandiri, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pemberi Hikmat Kebijaksanaan. Tetap semangat karena hidup terus berjalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.